Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada sebuah ayat yang seringkali kita salah pahami sampai saat ini, yaitu di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 yang berbunyi seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Banyak orang-orang Kristen itu bahkan yang rajin beribadah mengutip ayat ini dengan memahaminya dengan keliru. Nah, beberapa kesalahpahaman yang ada yaitu yang pertama, ayat ini dipakai sebagai janji untuk sukses secara duniawi. Banyak orang berpikir, kalau aku percaya Yesus, aku pasti bisa meraih yang namanya semua cita-citaku. Aku pasti bisa kaya, aku pasti bisa sukses, aku pasti bisa jadi juara. Karena semua itu dapat kulakukan, semua perkara itu dapat kulakukan dengan Tuhan, katanya seperti itu. Tapi faktanya kalau kita melihat di sini, Paulus menulis ayat ini bukan dari podium kemenangan, melainkan dia itu sedang ada di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara. Ia tidak sedang membicarakan soal meraih mimpi dunia, tapi soal bertahan dan tetap setia dalam keadaan yang sulit, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, seringkali ayat ini dijadikan juga slogan motivasi tanpa konteks yang sesungguhnya. Ada yang memakainya sebagai mantra penyemangat, aku bisa melakukan apa saja di dunia ini. Nah, tanpa disadari, ini melahirkan fokus mentalnya kepada diri sendiri, bahwa aku sanggup. Padahal justru Paulus itu menekankan bahwa kekuatan kita itu bukan dari diri kita, melainkan dari Kristus, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, seringkali banyak orang menganggap Tuhan itu akan selalu mengubah yang namanya keadaan kita lewat ayat ini. Sebagian orang-orang Kristen mengira bahwa ayat ini akan membuat kita diangkat Tuhan keluar dari masalah. Tetapi kalau kita melihat makna sebenarnya, Tuhan tidak selalu kadang mengubah situasi atau keadaan kita, tapi Dia menguatkan hati kita untuk tetap setia di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Seperti yang dialami oleh Paulus yang menulis ayat ini. Dia pada waktu menulis ini, dia tetap ada di dalam penjara. Dia tidak keluar dari penjara pada waktu menulis ini, Bapak Ibu Saudara, tetapi hatinya dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, mari kita perlu tahu makna sesungguhnya ayat ini menurut konteksnya. Untuk memahami ayat ini, kita perlu melihat ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat 11-12-nya dikatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara di sini bukan berarti segala mimpi kita atau segala target pribadi kita, tapi segala perkara adalah segala keadaan kita, entah itu keadaan kita kekurangan atau keadaan kita kelimpahan, Bapak Ibu Saudara. Lalu kata-kata dapat kutanggung itu mempunyai arti aku sanggup bertahan, bukan aku pasti menang, tetapi ini lebih ke arah aku bisa bertahan di dalam Tuhan, bukan berarti mengalami sebuah hal yang keluar dari masalah, Bapak Ibu Saudara. Lalu di dalam Dia, itu artinya adalah bersatu dengan Kristus. Kristus sebagai sumber kekuatan kita, bukan sebagai hal penambah kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kesimpulannya ayat ini adalah janji kekuatan untuk bertahan setia, bukan jaminan untuk kita mencapai semua keinginan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah Tuhan memberi kekuatan dalam segala keadaan kita, baik kelebihan ataupun kekurangan, untuk tetap setia di dalam Dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita mau renungkan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan seorang nelayan tua di tengah lautan. Angin kencang datang pada waktu dia berlayar, Bapak Ibu Saudara. Gelombang besar mengempas perahunya. Ia tidak bisa menghentikan badai, tapi ia tahu bahwa dia punya jangkar yang kuat. Badai boleh mengganggu atau mengguncangnya, tapi perahunya dengan dia tidak hanyut oleh karena ada jangkar yang kuat itu. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita.
Badai masalah boleh datang Bapak Ibu Saudara, tetapi Kristus adalah jangkar yang memberi kita kekuatan untuk tetap bertahan. Itulah makna dari ayat ini. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, hidup tidak selalu di puncak. Itu adalah hal yang normal Bapak Ibu Saudara. Paulus mengajarkan bahwa hidup itu seperti musim Bapak Ibu. Ada musim kelimpahan, ada musim kekurangan. Kadang kita makan enak, kadang kita cuma punya nasi dan garam saja. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Tapi iman kita bukan ditentukan oleh keadaan, tapi oleh siapa yang memegang kehidupan kita, yang bisa membuat kita kuat. Itulah yang membuat kita tetap setia dalam segala keadaan Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan ukur iman kita dari situasi yang ada, tapi ukur iman kita dari kesetiaan kita kepada Tuhan dalam segala musim hidup ini Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari, kekuatan sejati itu datang dari Kristus, bukan dari dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Motivasi dunia seringkali berkata, percaya pada dirimu sendiri, kamu pasti bisa. Tapi Injil berkata, percaya pada Kristus, Dia yang akan menguatkanmu. Paulus tidak sombong dengan berkata, aku sanggup. Tapi dengan rendah hati, dia berkata, aku sanggup di dalam Tuhan, di dalam Dia, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita belajar untuk ketika kita lemah, kita tahu bahwa saat kita lemah, justru kekuatan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan ini. Jadi saat ini kalau Anda mengalami masalah Bapak Ibu Saudara, saat ini kita perlu lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga yang bisa kita pelajari, Tuhan tidak selalu mengubah situasi kita, tapi Dia mengubah hati kita untuk menghadapi situasi yang selalu berubah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Paulus pada waktu menulis ayat ini, dia tetap di penjara, Bapak Ibu Saudara, tapi ia penuh dengan sukacita. Itulah kuasa Kristus yang mengubah hati seseorang, sehingga orang itu bisa melewati segala sesuatu dan segala keadaan pun dengan damai, Bapak Ibu. Jadi kita belajar di sini, doa kita jangan selalu berkata Tuhan ubah masalahku, tapi doa kita harus berkata Tuhan ubah hatiku untuk tetap kuat di tengah-tengah masalah ini, Bapak Ibu. Kita tahu kadang mungkin pada waktu kita berdoa untuk gunung supaya dipindahkan, tapi gunung itu tidak pindah. Kalaupun gunung itu tidak pindah, kita minta kepada Tuhan supaya kita punya kekuatan untuk mendaki gunung itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat mungkin keadaan keuangan Anda masih sulit saat ini, kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menguatkan untuk tetap kita setia dan jujur walaupun keuangan kita mengalami kesulitan. Saat mungkin kita sakit, ingat Tuhan memberi damai di tengah sakit-sakit kita dan kekuatan untuk kita tidak menyerah, Bapak Ibu Saudara. Dan saat kita sukses, ingat Bapak Ibu Saudara, semua itu karena Kristus, bukan karena hebatnya kita. Kita perlu belajar dari berkat itu supaya kita tidak sombong, tapi kita malah bisa memberkati orang lain. Jadi Filipi 4 ayat 13 bukan jaminan bahwa semua rencana kita itu akan berhasil, tetapi Dia berjanji bahwa tidak ada keadaan yang terlalu berat untuk kita lalui bersama Kristus, Bapak Ibu Saudara. Badai mungkin tidak berhenti dalam kehidupan ini, tapi kita punya jangkar yang kuat dan pasti. Dan itulah Kristus, Bapak Ibu Saudara, yang akan ada di dalam diri kita dan kita bisa menanggung segala sesuatunya dalam setiap keadaan yang kita lalui. Mari Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita mau belajar bahwa segala perkara dapat kita tanggung dalam Kristus yang ada di dalam diri kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.